Nah, dari yang info diberikan juga oleh beberapa media, beberapa media juga mirip-mirip ya, hampir sama saya cek. Tetapi saran saya Bapak Ibu, di tengah konflik yang sumber informasinya tidak jelas saat ini, sebaiknya Bapak Ibu merujuknya kepada situs resmi dari IDF. IDF punya YouTube, IDF punya Twitter, IDF punya Facebook. Nah, itu bisa dipakai untuk memberikan informasi, untuk mencari informasi buat perkembangan yang terjadi dalam konflik Israel dan Gaza tahun ini. Dan dapat kabar juga bahwa 3 rudal dari Suriah menyasar Israel, 1 jatuh di wilayah Suriah sendiri. Nah, kenapa bisa ada kayak gini gitu ya? Kenapa bisa sih Suriah tiba-tiba ikutan, baru juga selesai perang saudara sendiri gitu ya di sana. Kemudian juga ada masa anti Israel yang merangsek masuk ke perbatasan Israel dari Lebanon. Nah, Bapak Ibu tahu di Lebanon itu yang negara gagal ya. Suriah dan Lebanon itu dua-duanya negara gagal. Dan saat ini Lebanon itu sebetulnya pemerintahannya itu karena yang bisa berkuasa itu, sangat berkuasa itu adalah Hizbullah, dan Hizbullah ini ada di backing oleh Iran. Hizbullah adalah Syiah gitu ya, di backup oleh Iran yang juga Syiah. Nah, IDF juga melaporkan bahwa mereka menargetkan yang terakhir adalah sebuah terowongan. Kenapa terowongan ditarget juga? Karena isinya stok senjata dan menjadi saluran pengiriman senjata dari luar. Gitu. Luar akan masuk bawa senjata-senjata untuk ditempatkan di Gaza. Makanya harus dilumpuhkan. Nah, sayangnya Bapak Ibu bisa dilihat sendiri di sini, jarak antara terowongan dengan masjid hanya 60 meter. Dan dari terowongan yang disasar ke TK hanya 30 meter, 29 meter. Jadi dengan sengaja Hamas gitu ya, selalu menempatkan gudang senjatanya, gudang rudalnya, semuanya ada di dekat tempat-tempat yang berbahaya. Ya, misalnya ya di masjid, di TK, di rumah sakit, atau di tengah pemukiman padat warga. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau cari informasi yang valid, silakan cek di IDF. Dan tolong jangan maki-maki. Kita justru harus beri support kepada IDF. Gitu ya, karena mereka ini benar-benar harus mau tidak mau harus mempertahankan, namanya aja IDF ya, mempertahankan pasukan IDF. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini di Indonesia berita yang muncul, jadi di sebelah sini Bapak Ibu adalah info di Indonesia ya, faktanya di sini. Info di Indonesia hari ini ada Gaza akan segera kehabisan bahan bakar untuk listrik. Yang betul sebetulnya adalah ternyata si Gaza ini salah sasaran. Gitu. Si Hamas salah sasaran. Maaf, ini kenapa ada coretan-coretan gini ya? Ini tolong yang wah, ini iseng nih. Sebentar, ini saya clear dulu nih. Sebentar, saya clear. Siapa ini? Ya, ini yang sebelumnya juga ya tuh kayak gini. Iya, ini tolong yang lain jangan ini dong, jangan iseng dong. Jangan disabotase dong.
Sebentar. Oke, enggak ya, Nggak bercanda apa-apa nanti nih dulu, nggak apa-apa. supaya Nanti saya cari caranya nih. enggak apa-apa, supaya ini aja sih, supaya nggak pada bengong. Oke ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi Gaza, Kompas memberitakan akan kehabisan bahan bakar untuk generator. Memang Israel lah yang selama ini membolehkan gitu semua bahan bakar, semua kebutuhan pangan di Gaza, semua yang dibutuhkan Gaza baik listrik, air itu semuanya suplainya dari Israel. Nah, tetapi juga faktanya menurut IDF ternyata roket Hamas itu jatuh di pembangkit listrik, di tiang listrik, apa namanya, tiang listrik lah, pokoknya di jaringan listrik tepatnya. Nah, sehingga akibatnya 200.000 orang di Gaza akan hidup untuk sementara waktu ini tanpa listrik. Nah, pasti beritanya ini akan digoreng, Bapak Ibu. Akan dikatakan Israel menutup perbatasan sehingga tidak ada bahan bakar dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang Gaza tidak hidup dengan listrik dan tidak punya listrik. Nah, semuanya itu sebabnya bukan karena Israel. Sebabnya adalah dari si di Hamasnya sendiri sebagai penguasa di Gaza. Kenapa tidak bangun pembangkit listrik? Ya, nah, yang disalahkan selalu Israel. Padahal ya ini akibat dari roket, dari rudalnya si Hamas sendiri yang jatuh menimpa jaringan listrik. Gitu. Nah, berita lagi yang hari ini juga ya Bapak Ibu, hari Sabtu, dikatakan roket-roket Gaza senjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Rakitan, nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kita jangan dibohongi dengan klaim-klaim so apa ya, bukan klaim-klaim rakitan tuh kan kesannya kan lemah, tidak bisa apapun gitu ya, tidak punya sumber daya untuk melawan. Ini loh ternyata Hamas ngakuin kok bahwa rudal-rudal persenjataannya mereka tuh asalnya tuh dari Iran gitu, dan diselundupkan, dimasukkan melalui Sudan, Suriah, dan Sinai. Gitu. Jadi jelas banget gitu Bapak Ibu, kita sayangnya itu dia ya, sayangnya banyak wartawan di Indonesia, satu belum pernah ke Israel, belum pernah ke Palestina, dan juga mungkin yang kedua mereka mendapatkan berita dari media-media yang memang sudah anti Israel, media-media yang sudah bias. Jadi informasi yang diperoleh pun yang informasi yang ditulis pun jadinya tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, terakhir tanggal 15 Mei hari ini disebutkan Israel menyerang kamp pengungsian di Gaza, ya di Palestina. Lalu di berita yang sama ya, beda 3 jam doang, masih dari CNBC dikatakan Hamas kecam Israel yang bombardir pengungsi Gaza. Nah, lokasi pengungsi Gazanya ada di sini. Sebentar ya, saya stop share screen, saya pindah dulu. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi lokasinya di Al-Sati Camp, Camp Sati gitu ya, atau dibilang juga Camp Beach, Camp Pantai. Nah, ternyata jadi ini kalau Bapak Ibu lihat di peta, inilah jalur Gaza. Bapak Ibu kelihatan ya gambarnya? Kelihatan ya? Ya, bagus. Oke. Nah, ini jalur Gaza Bapak Ibu. Ini Rafah adalah perbatasan Gaza dengan Mesir. Nah,
perbatasan Rafah pun diblokade gitu ya, sama Mesir. Tidak selalu dibuka. Tetapi yang diprotes selalu Israel blokade Gaza, Israel blokade Gaza. Padahal Mesir pun melakukan hal yang sama. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan, ini Gaza di sini. Ya, kita bicara fakta nih, makanya saya harus tunjukin peta. Gaza di sini, tepi barat tuh di sini Bapak Ibu. Jadi di sini Gaza berkuasalah Hamas. Sejak tahun 2007, dia menang pemilu gitu ya. Nah, fakta lawan politik ya berkuasa di tepi barat. Jadi si Hamas mengkudeta pemerintahan yang sah karena ya memang dia Hamas itu ada karena bentukan dari Ikhwanul Muslimin cabang Gaza gitu ya. Kan Ikhwanul Muslimin cabang pusatnya di Mesir. Lalu buka cabang di Gaza, akhirnya berkembang menjadi partai politik dan kemudian menang pemilu. Menang pemilu kok bisa? Bisa karena waktu itu tahun 2005 Israel keluar dari Gaza. Akhirnya tahun 2006 dia menang pemilu, dia berkuasa dan terjadi perang saudara antara Hamas dengan Fatah. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan, kita balik lagi ke peta ya. Nah, ini di sini. Ini di sepanjang jalur Gaza ini banyak kamp pengungsi yang sudah 73 tahun ngungsi gitu ya katanya. Masuk akal nggak logikanya? Sementara Pak Ulsan pasti lihat ya, banyak sekali pengungsi-pengungsi Suriah yang tinggal di Jerman dan diperlakukan dengan sangat baik oleh pemerintah Jerman. Nah, logikanya bagaimana mungkin sama orang Arab Palestina hidup bertahun-tahun 73 tahun di kamp pengungsi? Benar nggak Bapak Ibu? Ya kan logikanya kan gitu ya. Nah, jadi inilah yang terjadi, pengungsi katanya diserang oleh Israel. Ini Jabalia juga kamp pengungsi. Nah, kita lihat faktanya setelah Bapak Ibu tahu. Jadi Bapak Ibu bayangin kalau misalnya roket dari jalur Gaza ini menyerangnya ke kota-kota di sini. Kemarin roketnya udah sampai Beersheba. Di Alkitab Bapak Ibu Beersheba ya, Beersheba. Nah, kemudian yang sasaran paling sering kena itu Askelon, Sderot. Ini nih benar-benar deket banget nih Sderot nih. Jadi roket nyampe, ada 3 jenis roketnya si Hamas, Al-Qassam. Paling jauh bisa 100 km, paling dekat 15 kilo. Nih yang disasar jadinya di sini semua. Askelon, Asdod. Ini nama-nama ini ada di Alkitab semua nih Bapak Ibu. Daerahnya orang Filistin. Askelon, Asdod, Tel Aviv. Kemarin sampai di Tel Aviv. Jadi dekat sekali gitu ya. Nah, kenapa si Hamas ini tidak menyasar ke sini, ke tepi barat? Ya nggak mungkin lah. Ini kan saudara-saudara sebangsa setanah airnya mereka sendiri harusnya gitu kan. Jadi ya yang disasar di atasnya. Oke, kita balik lagi. Nah, saya perlihatkan, saya pernah posting beberapa tahun yang lalu tentang kondisi kamp pengungsi di jalur Gaza. Nah, ini dia si kamp Sati itu tadi, beach camp. Nah, ini foto dari UNRWA. UNRWA itu apa? Badan PBB yang khusus mengurusi pengungsi Palestina. Jadi UNRWA selama 73 tahun kerjaannya nggak beres-beres karena pengungsinya ada terus gitu ya. Nggak jauh-jauh. Kenapa? Ya pasti dari duit-duit doang. Ini beach camp ya Bapak Ibu, kita lihat satu-satu. Ini di Bureij Camp. Lihat kondisi pasar pengungsi. Ini di Nuseirat. Ini semua di jalur Gaza. Ini di Jabalia. Ini di Deir el Balakem. Jadi kalau kita lihat kondisinya bukan di tenda Bapak Ibu, tetapi di rumah-rumah, tapi memang kondisinya sangat buruk. Nih seperti ini, di Rafah Camp. Ada parabola.
Ini bukan foto saya, ini foto UNRWA, foto resmi dari lembaga yang mengurusi pengungsi Palestina itu sendiri. Ini camp di Magdasi, gitu. Ini di Khan Yunis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada berita pengungsi Gaza, nah jangan bayangkan pengungsi di tenda-tenda. Ini pengungsi yang udah tinggal di rumah sendiri, gitu ya. Nah, sekarang tahu lebih banyak, saya akan memperlihatkan ini share dulu. Saya share lagi yang ini. Nah, supaya adil, saya memperlihatkan liputan videonya Al Jazeera. Al Jazeera ini medianya Qatar ya. Jadi jelas anti Israel, tapi dia menggambarkan si camp pengungsi yang diserang sama Israel itu. Ini foto udah lama ya footage-nya, tapi maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini loh kondisi yang dibilang camp pengungsi itu seperti ini, gitu ya. Ini saya putar dulu. Nah, ini memang videonya nggak ada suaranya, Bapak Ibu. Nah, ini semua Al-Sati Camp atau camp pantai di Gaza. Jadi, ketika Israel menyerang salah satu tempat di sini, sangat mungkin kena dengan warga sipil. Karena apa ya yang tadi dikatakan IDF itu, lokasi target IDF sangat dekat dengan masjid dan TK. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi hari kemarin gitu ya, dengan tuduhan ada serangan di kamp pengungsi Gaza, sebetulnya bukan hal yang baru. Karena tahun 2014, Hamas pun melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka mempunyai ini yang namanya, mempunyai penyimpanan lagi, gudang senjata lagi di sini, di daerah yang namanya Klinik Suhada. Dan inilah yang disasar oleh IDF. Jadi apa yang terjadi sekarang ini hanya ulangan dari apa yang terjadi dulu gitu. Strategi mereka sama aja. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, ini kuning, segitiga kuning ini adalah titik pelontar roketnya, pelontar rudalnya. Mereka menempatkannya di sini, di dekat lapangan basket. Di sini, medical facility ya, fasilitas medis, klinik Suhada ada 4. Dan lagi di sebelah sini, perumahan. Jadi Anda bisa bayangkan sendiri gimana nggak kejam, gimana kejamnya gitu ya orang-orang ini. Nah, jadi apa sih peran Iran di Gaza? Karena selama ini Hamas hanya hidup karena topangan dari Iran. Dan aneh Bapak Ibu, karena Hamas itu sebetulnya militan Syiah ya gitu. Militan Sunni ya, sementara Iran itu Syiah. Tetapi mereka tuh benar-benar bisa menyatu karena musuhnya sama, orang Israel, negara Israel. Baru-baru ini tanggal 9, ketika setelah tanggal 7 Ramadan, Jumat terakhir Jumat terakhir di bulan Ramadan, mereka sholat Jumat dan terjadi bentrok di Al-Aqsa. Kemudian pemimpin Hamas minta izin kayaknya nih, menyurati Khamenei, menyurati pemimpin Iran. Dan pasukan Iran dikatakan akan membantu perjuangan Hamas. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, selama ini
sebetulnya media-media di Indonesia sudah sering mengulas tentang peran dari Iran di Gaza. Tetapi ketika konflik terjadi, semua langsung kayaknya lupus gitu ya. Dan tiba-tiba langsung pada mengabaikan peran Iran dan menyupport atau mendukung Palestina. Padahal jelas-jelas di Indonesia saja nih, orang Syiah itu dipersekusi gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Israel, langsung bersahabat, langsung setuju dengan apapun yang dilakukan oleh Iran. Padahal Iran jelas-jelas sudah memberikan pasokan senjata ke Palestina. Ini diakui sendiri oleh pemimpin Iran. Beritanya bulan Mei 2020. Dan kemudian juga ada fakta bahwa ketika si Iran nggak bisa kirim senjata, maka mereka tuh tahun 2012 ya Bapak Ibu, tahun 2012 ini mereka mengirimkan ahlinya, kirim teknologinya ke sini, bukan hanya senjatanya. Nah ini mengingatkan saya pernah liputan ya, waktu itu saya dikasih tahu oleh orang BNN, mereka baru menyergap, baru baru menemukan, bisa dibilang begitu, fakta bahwa ahli narkoba dari Iran itu bukan lagi, jadi gini, BNN kita menghadapi banyak sekali narkoba dari Iran, bahkan dibawa oleh nenek-nenek lah, oleh orang-orang yang rentan lah, yang tidak dicurigai, dan kita memang waktu itu boleh orang Iran tuh nggak perlu visa bisa masuk ke Indonesia. Nah kemudian ternyata lama-lama pasokannya berkurang gitu. Ternyata bukannya karena tidak ada lagi, tapi rupanya ahlinya udah ada di Jakarta. Jadi mereka waktu itu sewa apartemen dan bikin bikin narkobanya langsung di sini, bahan kimianya. Jadi ahli kimianya didatangkan. Jadi ini sama gitu ya. Mereka nggak bisa kirim rudal, ya udah mereka bikin rudalnya di Gaza. Nah ini tahun 2012. Nah kemudian Iran jelas-jelas akhirnya dipuji, ini berita dari Republika, bahwa dia berjasa untuk intifada Palestina. Nanti intifada itu apa kita bahas. Jadi intinya adalah, kemudian Hamas tahun 2013 ternyata dikatakan Hamas pulih hubungan dengan Iran. Kenapa? Karena sebetulnya Hamas waktu itu di tahun-tahun ini ya, kita bicara sedikit geopolitik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu punya perspektif juga. Tahun 2000 pada saat mulainya konflik di Suriah, tahun 2013-2014 sudah mulai ada ISIS. Nah, sebetulnya Hamas itu membantu orang-orang militan Sunni di Suriah. Tetapi bosnya si Iran membantu orang-orang Syiah pemerintah di Suriah. Jadi akhirnya sempat bersih tegang Hamas dengan Iran. Dan akhirnya ya sudah mereka bersih tegangnya sebentar doang, sementara aja. Si pemimpin Iran ini si pemimpin Hamas sampai ngambek, pindah dari Damaskus, akhirnya pindah basis ke Qatar. Makanya akhirnya Qatar juga suplai dana untuk Hamas gitu. Nah itu yang menyebabkan mereka bersih tegang. Tetapi kemudian akhirnya mereka pulih kembali. Nah itu sedikit gambaran bagaimana sebetulnya media di Indonesia itu nggak jujur menggambarkan apa yang sebetulnya dipunyai oleh si Hamas ini. Bilangnya senjata rakitan lah, bilangnya melawan hanya dengan melawan dengan senjata sederhana, tidak sama sekali ya, senjatanya sangat mematikan. Nah kita bisa lihat habis ini. Nah Bapak Ibu, jadi kenapa ada kerusuhan kemarin? Rupanya ada rencana besar yang ingin ditargetkan oleh Hamas. Rencananya apa? Nanti kita lihat. Ini kita lihat dulu. Yang tidak banyak diketahui oleh orang Indonesia. Sebetulnya pada tanggal 7 Mei itu, Jumat terakhir Ramadan itu, ada upaya penyerangan ke Israel oleh 3 orang pria bersenjata.
Dan mereka itu menyusup masuk di perbatasan, tetapi untungnya oleh tentara perbatasan Israel, polisi perbatasan bisa ditangani dan akhirnya mereka menembak gitu ya. Karena mereka menembak pada saat pemeriksaan, akhirnya ditembak balik sehingga dari 3 orang, 2 orang tewas, 1 orang kritis. Itu hari Jumat. Dan ternyata kemudian di Al-Aqsa ada demo unjuk rasa. Unjuk rasanya soal apa? Soal sejarah gitu. Soal sejarah yang waktu itu tanggal 10 akan ada sidang keputusan apakah 13 rumah di depan makam ya imam besar Yahudi Simon Hasadik akan digusur atau tidak. Jadi dunia ribut, pemerintah kita juga mengecam penggusuran 13 rumah di Israel, di Palestina, di Yerusalem Timur, Arab Palestina, rumah Arab Palestina, hanya karena 13 rumah. Saya bukan mengecilkan arti 13 rumah, tapi tolong deh kita cek fakta dulu. Bagaimana dengan penggusuran di Indonesia? Gitu. Apakah banyak atau ada tidak sih yang tidak ada masalah? Biasanya selalu penggusuran pun ada masalah gitu ya. Jadi ini yang saya pengen kasih gambaran bahwa kita tidak memberitahukan bahwa rumah yang digusur itu di depannya ada makam imam besar. Nah kalau kita bicara imam besar, berarti imam besar ini kan dulu hidupnya di masa ada bait suci. Dan berarti itu di masa Romawi, karena imam besar bait suci terakhir adanya di masa Romawi. Jadi kalau mau ditanya duluanan mana, ya tentu saja duluanan orang Yahudi ada di tanah tersebut. Tetapi kenapa bisa ada Arab Palestina punya rumah di Yerusalem Timur? Sebab pada tahun 1948 ketika Arab Israel terjadi, Yerusalem Timur dikuasai oleh Yordania, bukan Palestina, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah lupa tahun 1948 sampai 1967 Yerusalem Timur dikuasai Yordania. Gaza dikuasai oleh Mesir. Itu ya. Jadi tidak pernah Palestina berkuasa di dua wilayah tersebut. Nah, jadi mereka protes dan membawa bendera Hamas. Ini sesuatu yang aneh karena orang-orang yang masuk ke sini, orang-orang yang masuk ibadah di Al-Aqsa biasanya orang-orang Arab Israel atau orang-orang dari Palestina tapi dari wilayah tepi barat. Gitu ya, paling ya yang bisa masuk ke sini ibadah di sini adalah orang-orang yang tidak punya izin masuk dari Gaza ke Israel. Jumlahnya tuh sangat terbatas karena Israel hanya memberikan izin sekitar 5.000 untuk orang sakit yang mau berobat, orang yang kuliah sama orang yang kerja. Jadi bisa jadi sudah ada penyusup di tepi barat yang pro Hamas atau orang-orang di tepi barat juga sudah mulai beralih dari Fatah menjadi Hamas. Nah, yang tidak diberitakan juga adalah bahwa yang menjadi korban bukan hanya orang Palestina, tapi juga polisi gitu. Polisi Israel juga jadi korban tim dan memang awal mulanya memang mereka lah ditimpuk duluan karena ada batu di dalam masjid dan ada batu di luar masjid ya yang disiapkan, ada petasan. Dan untuk dipakai membakar pohon, melempar ke arah polisi Israel. Jadi bagaimana mungkin kita di Indonesia berharap tidak ada korban jiwa ya dalam rusuh massa seperti itu. Padahal kita mengalami sendiri bagaimana waktu ada demo di depan Bawaslu menolak hasil pemilu sampai tank turun gitu ya, ada tank di depan Bawaslu, lalu ada orang-orang 212 semuanya demo di situ, maksudnya masa 212 ikutan turun, orang-orang yang menolak hasil pemilu ikutan turun, dan hasilnya apa? 3 orang tewas karena demo. Jadi kita seringkali melihat Israel dengan mengabaikan ya, tidak melihat ke diri kita sendiri dulu, ke Indonesia ini udah benar belum sih gitu ya. Nah itu dia. Jadi ini tolong Bapak Ibu supaya memahami kronologi kenapa akhirnya terjadi bentrok.
karena memang disengaja. Apa sengaja? Kenapa bisa disengaja? Karena ada ini ternyata Bapak Ibu. Udah kedengaran ada provokasi atau ada kesengajaan untuk menyulut kerusuhan karena ini ditayangkan di TV Al-Aqsa tanggal 7 Mei. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah diberitakan polisi Israel serang Masjid Al-Aqsa saat sholat taraweh. Yang jelas-jelas aja ya bahwa sebelumnya itu terjadi unjuk rasa dulu, habis unjuk rasa ada timpuk-timpukan batu, baru kemudian terjadilah yang namanya penertiban oleh polisi gitu. Bahkan ini CNN nulisnya kebrutalan Israel. CNBC lagi, Israel serang Masjid Al-Aqsa, 200 orang terluka. Kompas TV nih yang saya nggak sangka-sangka. Kompas ini kan biasanya kan beritanya sangat berimbang ya. Dibilang tentara Israel serbu Masjid Al-Aqsa dan tembak jamaah perempuan, ratusan orang terluka. Masjid Al-Aqsa Palestina diserang 2 malam, 200 orang lebih luka-luka. Ini sama dari Kompas juga. Nah, ini menurut saya kita umumnya mereka hanya mengambil berita informasi dari bulan sabit merah gitu. Nah, yang jelas-jelas tidak PMI-nya Palestina gitu ya, PMI-nya orang-orang Timur Tengah. Nah, sementara sebetulnya juga yang tadi itu dikatakan ya, kronologi kenapa terjadi bentrok, yang menjadi korban juga adalah polisi Israel. Nah, itu tidak dimasukkan, tidak diceritakan, tidak diberitakan. Dan ada yang parahnya lagi, karena ada hari Yerusalem, orang-orang di Yerusalem tuh bersuka cita, gitu ya, merayakan karena